Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu buah hadis riwayat dari Abu Qatadah Al-Kharis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi janazah. Bahwasanya pernah jenazah dilewatkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa ke pemakaman. Faqala mustarihun wa mustarakhun minhu. Maka kemudian Rasulullah memberikan komentar bahwa jenazah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia adalah mustarih. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah mustarakh minhu. Faqalu mal mustarih wa mal mustarakhu minhu. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud jenazah itu mustarih dan apa maksud mustarakh minhu? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adzaha. Mustarih maksudnya kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang mukmin, maka statusnya dia nanti mustarih, istirahat, yaitu dia istirahat dari penderitaan dan gangguan selama hidup di dunia. Wal abdul fajir, dan kalau jenazah itu adalah ahli maksiat atau orang kafir, yastarihu minhul ibad wal bilad was sajaru wad dawab. Maka ketika dia meninggal dunia, yang beristirahat justru orang-orang yang ditinggalkan, baik itu manusianya maupun negerinya, bahkan pohon-pohonnya maupun hewan-hewannya. Hadis ini riwayat dari Imam An-Nasa'i, status derajatnya adalah hadis yang sahih. Jamaah rahimakumullah, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa yang pertama, di sini Rasulullah memberikan petunjuk bahwa setiap orang berada dalam kondisi memilih. Kita nanti meninggal dunia dalam keadaan mustarih, istirahat dari penderitaan dunia, beralih menuju menikmati kenikmatan-kenikmatan di alam akhirat. Dimulai dari menikmati kenikmatan di alam barzah sampai nanti puncaknya dimasukkan Allah ke dalam surga. Kelompok pertama ini adalah kelompoknya orang-orang yang mukmin. Kenapa dikatakan mustarih? Karena diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan susah dan payah. Maka ini sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika masih tinggal di dunia maka kondisinya kabad, susah payah. Sejak dia lahir sampai nanti dia meninggal dunia. Yang membedakan kita adalah jenis musibahnya saja. Mungkin sebagian orang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang banyak. Tetapi sekalipun orang ini tidak memiliki masalah ekonomi, pasti dia terbentur dengan masalah-masalah selain ekonomi. Mungkin ada sebagian orang diberikan karunia berupa kesehatan fisik yang luar biasa, sehingga orang ini tidak pernah memiliki masalah kesehatan. Tetapi dipastikan orang ini akan dibenturkan oleh Allah mendapati musibah-musibah selain kesehatan.
Dan ini sebuah sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan berakhir sampai nanti dia ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin kehidupan dunia dijadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika orang ini meninggal, Rasul menyatakan kondisinya adalah mustarikh. Orang yang beristirahat dari capeknya dunia, tinggal menikmati kenikmatan di alam akhirat. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan dalam sebuah nasihat beliau, inna masyaqati tadhhab wa yabqa sawabuha. Sesungguhnya capeknya orang beribadah, maka capeknya itu akan hilang dengan beristirahat. Mungkin hari ini kita sudah sekian banyak melakukan ibadah sejak bangun tidur sampai malam hari ini, sehingga tubuh kita menjadi lelah dan capek. Tapi kata beliau, capeknya orang ibadah itu nanti akan hilang dengan beristirahat satu malam saja, capeknya akan hilang. Tetapi kata beliau, wa yabqa sawabuha, akan ada yang tetap tinggal dan tidak hilang, yaitu adalah pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa inna ladzatal ma'asi tadhhab, andaikan ada orang berbuat maksiat, maka kenikmatan maksiat pun akan hilang. Begitu selesai maksiat, maka kenikmatan maksiat juga akan hilang. Tetapi sekalipun nikmatnya maksiat hilang, akan ada yang tersimpan di sisi Allah, yaitu wa yabqa iqabuha, akan tersimpan di sisi Allah berupa azab yang akan nanti diberikan oleh Allah di hari akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah orang ketika meninggal dunia justru yang beristirahat adalah penduduk dunia. Ini dikarenakan orang ini selalu berbuat keburukan, kemaksiatan dan juga kezaliman. Maka di sini Rasulullah mengatakan yastarihu minhul ibad, manusia pun merasa tenang dan senang dengan meninggalnya orang fajir ini. Wal bilad, bahkan seluruh negeri juga merasa senang karena sudah kehilangan satu orang yang selama ini berbuat kerusakan dan kedzaliman. Wasyajaru, bahkan pepohonan pun juga akan merasakan tidak ada gangguan lagi, karena yang namanya orang zalim sampai pepohonan pun dizalimi dengan diperlakukan tanpa ada dasar syar'inya. Wadawabu, bahkan hewan-hewan pun juga dizalimi, sehingga dengan meninggalnya orang fajir ini hewan-hewan sudah terbebas dari gangguannya. Maka pelajaran yang berikutnya adalah bahwa seseorang yang meninggal dunia masih membawa dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik juga dosa berupa kezaliman kepada sesama manusia. Maka apapun dosa yang masih terbawa sampai meninggal dunia, maka ini masih ada potensi untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, andaikan ada orang meninggal dunia membawa 70 dosa, yang 70 dosa ini adalah dosa yang langsung berhubungan dengan Allah langsung, dibandingkan dengan orang yang meninggal dunia menghadap Allah dengan membawa satu dosa, tetapi satu dosa ini berupa mendolimi orang lain, maka perkaranya justru lebih ringan orang yang membawa 70 dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, karena potensi diampuni Allah insya Allah besar. Allah sudah menjanjikan sifat Allah di hari kiamat, inna rahmati taghribu ghadabi, sesungguhnya rahmatku nanti akan mengalahkan murkaku. Tetapi orang yang membawa satu dosa tetapi berupa kezaliman kepada orang lain, maka Allah tidak akan mengampuni sampai korban kezaliman nanti akan memberikan maaf kepada pelaku kezaliman, kepada pelaku kezalimannya. Andaikan sampai meninggal dunia pun juga belum meminta maaf dan belum sah membayar harga kezalimannya, maka nanti di hari kiamat di padang mahsyar Allah akan mempertemukan antara pelaku kezaliman dengan korbannya. Ada satu buah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim,
mengkisahkan tentang keadaan di padang mahsyar. Hadis ini riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 2581. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya aset kekayaan. Faqala, kemudian Rasulullah mengkoreksi jawaban ini. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang bangkrut dari kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, adalah orang yang nanti dihisab di mahsyar dia membawa pahala sholat. Artinya sholat dia sholat yang sudah benar, ikhlas, dikerjakan sesuai dengan sunnah, sehingga di mahsyar ternyata sholatnya diterima Allah dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiyamin, dia juga membawa pahala siyam, berarti siyamnya siyam yang bagus, buktinya dapat pahala. Wa zakatin, dan juga zakat. Para ulama menjelaskan hadis ini tidak membatasi karena hanya menyebutkan sholat, siyam, dan zakat. Artinya orang ini juga membawa pahala-pahala amal soleh yang lain. Wa ya'ti qad satama hadza, tetapi ternyata di mahsyar terbukti dia dulu di dunia pernah mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh orang lain tanpa bukti, padahal tuduhannya tidak betul. Wa akala mala hadza, dia juga pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa safaka hadza, wa safaka dama hadza, kemudian dia dulu pernah melukai dan menumpahkan darah orang lain. Wa dzaraba hadza, dia juga pernah memukul orang lain. Maka karena dia sering berbuat zalim kepada orang lain, cara Allah menyelesaikan masalah ini adalah fayu'ta hadza min hasanati. Ganjaran orang ini yang ternyata banyak ini diambil untuk diberikan kepada korban-korban kezalimannya. Wa hadza min hasanati. Begitu diambil ternyata masih ada kezaliman lain, diambil lagi dari ganjaran amal-amal yang lain. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaihi. Begitu ganjarannya sudah diambil, diberikan kepada korban kezaliman, ternyata dosa kezalimannya masih ada. Maka solusi yang kedua adalah ukhidha min khotoyahum faturikhat alaihi summa turikha finnari. Maka cara yang kedua, dosa-dosa korban kezaliman tadi diberikan kepada pelaku kezaliman, sehingga pelaku kezaliman tadi walaupun dia rajin sholat, rajin siam, ganjarannya habis karena diberikan kepada korban kezaliman, itu pun belum lunas, sehingga dosa-dosa korban kezaliman diberikan kepada orang ini karena dia telah melakukan banyak kezaliman. Ini satu buah hadis di mana faedah utamanya adalah sebagai seorang hamba Allah yang masih diberikan kesempatan umur, di sini Rasulullah memberikan dua pilihan, yaitu meninggal dalam keadaan mustarih, meninggalkan dunia, meninggalkan musibah dunia menuju kenikmatan di alam akhirat, atau yang kedua mustaroh minhu, yaitu orang yang meninggal dengan masih banyak membawa dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa berupa kezaliman kepada sesama manusia. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.